Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Penyajian data biasanya bisa dengan diagram lambang atau piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama piktogram dulu. Di sini ada tabel tentang jajanan favorit, ada mie ayam, bakso, es teh, dan es krim, dengan jumlah siswa yang menyukai mie ayam 8, menyukai bakso 10, es teh 7, dan es krimnya 5, dan seluruh jumlahnya 30. Nah, kita akan membuat piktogramnya seperti ini. Nah, misalkan satu gambar mewakili 2 orang, maka piktogram untuk mie ayam 8 orang jumlahnya ada 4 gambar. Untuk bakso 5 gambar. Untuk es teh karena 7 ganjil 3,5 gambar, dan es krim 5 orang jadinya 2,5 gambar. Nah, selanjutnya kita coba dengan contoh yang lain. Misalkan tabel banyaknya dokter di rumah sakit. Misalkan rumah sakit A 20 orang dokter, B 35 orang dokter, C 25 orang, D 40 orang, dengan seluruhnya 120 orang. Kemudian piktogramnya satu gambar mewakili 10 orang, maka piktogram untuk rumah sakit A 2 gambar, untuk rumah sakit B 3,5 gambar, untuk rumah sakit C 25 orang dokter berarti gambarnya 2,5 gambar, dan rumah sakit D 4 gambar. Nah, selanjutnya diagram batang, masih menggunakan tabel yang sebelumnya tadi ya, perhatikan. Nah, untuk mie ayam karena jumlah siswa 8 orang berarti di sini, untuk bakso 10 orang di sini, dan untuk es teh 7 orang di sini di antara 6 dan 8. Untuk es krim 5 orang berarti di antara 4 dan 6. Untuk tabel yang kedua yang banyaknya dokter, nah rumah sakit A banyak dokternya 20 orang di sini, rumah sakit B 35 orang di sini, rumah sakit C di sini, dan rumah sakit D di sini. Nah, selanjutnya diagram garis. Perhatikan, masih sama seperti diagram batang, hanya saja nanti kita gambarkan dalam bentuk garis. Untuk mie ayam kita beri titik di sini sejajar dengan 8. Kemudian baksonya 10 orang, kita beri titik, es tehnya 7 orang, kita beri titik antara 6 dan 8, dan terakhir es krimnya 5 orang. Kemudian hubungkan dengan garis. Nah, seperti inilah diagram garisnya. Selanjutnya dengan contoh yang kedua, masih dengan tabel banyaknya dokter. Nah, kita beri titik, kemudian terakhir kita hubungkan dengan garis. Nah, selanjutnya diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran ada 2 bentuk, ada yang menggunakan diagram lingkaran dengan satuan derajat dan diagram lingkaran dengan satuan persen. Nah, masing-masing ada caranya. Nah, yang pertama kita coba dengan diagram lingkaran dengan satuan derajat. Kita hitung besar sudutnya. Cara menghitungnya 8/30, 30-nya dari jumlah keseluruhan dikali 360 derajat. Nah, 30 dan 360 sama-sama kita bagi dengan 5, dapat 12. Maka 12 kali 8, 96 derajat. Untuk bakso 10/30 kali 360 derajat jadinya 120 derajat. Untuk es teh 7/30 kali
360 derajat, hasilnya adalah 84 derajat. Dan terakhir es krim 5/30 kali 360 derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Nah, kemudian kita gambar di lingkaran. Kita bisa menggunakan busur lingkaran. Kita tarik satu garis sampai di titik pusat lingkaran, kemudian kita ukur menggunakan busur 96 derajat. Nah, ini untuk mie ayam 96 derajat. Kemudian selanjutnya untuk bakso kita ukur lagi 120 derajat. Nah, di sini. Kemudian untuk es tehnya 84 derajat. Kita hitungnya dari 0 ya. Nah, di situ 84 derajat untuk es teh. Dan terakhir untuk es krimnya adalah sisanya 60 derajat. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, yang tabel kedua tadi dengan hitungan yang sama seperti tadi, dengan jumlah keseluruhannya 120. Seperti contoh yang pertama tadi ya, kalau misalkan di rumah sakit A hitungnya 60/120 dikali 360 derajat. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, sudah paham ya? Nah, ini kalau kalian menghitungnya dengan aturan sudut ya. Nah, bagaimana jika diagram lingkarannya dengan menggunakan satuan persen? Nah, misalnya nih ada contoh banyak jenis koleksi buku ya. Misalkan jenis bukunya ada buku fiksi, non fiksi, politik, dan buku pelajaran. Nah, jumlah keseluruhannya 50. Nah, bagaimana cara menghitungnya dalam bentuk persen? Nah, seperti ini nih caranya. Nah, untuk fiksi 15 per keseluruhan 50, nah pengalinya 100%. Kalau pada derajat pengalinya 360 derajat. Selanjutnya kita bagi 100 bagi 50, dapat 2. Nah, hasilnya 30%. Nah, begitu seterusnya, hanya berbeda pada pengali 100% ya, dan jumlah keseluruhan jenis koleksi bukunya ada 50. Perbedaannya hanya di situ dengan yang dalam bentuk derajat. Nah, seperti ini. Kita gambar lingkarannya. Nah, kita bagi jadi 10 ya supaya mudah. Jadi setiap pembagian ini 10%, jadi kita menggambarnya mudah. Atau kalau dengan busur derajat berarti setiap bagiannya 36 derajat. Nah, ini untuk buku pelajaran 50%, berarti separuh dari lingkaran atau setengah lingkaran. Selanjutnya untuk buku fiksi 30 derajat. Untuk non fiksinya ini kan satu bagian tadi 10, jadi kita tambah 6% lagi jadi 16 derajat untuk buku non fiksi, dan sisanya 4 derajat untuk politik. Nah, seperti itu ya materi tentang penyajian data. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.